Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan. Pak Terisman, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Seperti sebelumnya gitu Pak, saya sudah matur. Saya mau mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Untuk pengambilan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan dilema apa tadi? Etika, satu rujukan kita adalah etik secara umum, secara ideal yang berkembang di masyarakat. Kemudian kita sesuaikan dengan budaya yang ada di sekolah, yang itu nantilah yang akan kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi pertama rujukannya adalah etik moral yang berkembang di masyarakat, tatanan sosial. Yang kedua memperhatikan budaya yang ada di lingkungan satuan pendidikan sekolah. Kira-kira begitu ya. Pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu memang sangat sulit Bu Ayu untuk mengambil keputusan dua kepentingan yang keduanya sama-sama benar dan mengandung kebaikan untuk suatu lembaga. Yang kita lakukan semuanya kita terima, cuma dengan melalui proses prioritas. Kita lakukan skala prioritas. Jadi dua kepentingan itu kita terima, tapi mana dahulu kepentingan yang kita jadikan kebijakan lebih awal, itu yang kita lakukan adalah menggunakan skala prioritas. Jadi kedua-duanya kita tampung. Mana dulu itu tergantung adalah skala prioritasnya. Yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur yang seperti apa? Pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya Bapak ini untuk mengambil keputusan. Prosedur yang pertama tentu saja kita memahami, mendalami tentang suatu permasalahan, suatu kasus yang akan kita putuskan atau kita ambil kebijakan. Kita pahami betul tentang manfaat, kekurangan dan kelebihan suatu masalah tertentu. Kemudian kita analisis, kita sandingkan dengan berbagai macam keperluan, kepentingan, termasuk tentang beberapa etis moral yang berkembang secara umum di masyarakat dan di lingkungan satuan pendidikan. Yang keempat nih Bapak ini, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika yang sangat efektif merujuk pada pertanyaan sebelumnya, yang sangat efisien, efektif dan menampung semua kepentingan ialah dengan cara membuat skala prioritas. Dengan merujuk pertanyaan sebelumnya itu, jadi itu sangat efektif, efisien, menyenangkan dan menampung semua kepentingan yang ada di lembaga satuan pendidikan. Yang kelima nih Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang sering kita hadapi adalah jika suatu lembaga itu secara personal itu apatis, itu sangat menjadi tantangan. Apatis itu tidak mau tahu, sehingga ia tidak mau dan tidak turut bertanggung jawab atas semua kebijakan yang berlaku. Itu apatis. Yang kedua, menyikapi dan mengakomodir orang-orang yang tidak sportif. Tidak sportif itu apa? Sebuah keputusan yang sudah
diputuskan bersama, mestinya semuanya harus bertanggung jawab. Tapi ada beberapa secara personal yang itu sifatnya personal, karakter, ada yang di luar kemudian ya tidak mau menerima dengan ada upaya-upaya untuk melemahkan, menggembosi dan melemahkan suatu kebijakan atau keputusan. Itu kira-kira ada dua yang ya berkaitan dengan personal saja itu ya. Ya itu. Yang keenam nih Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, pasti mempunyai prosedur, mempunyai cara untuk atau metode untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan dengan seketika, dengan tiba-tiba, dengan sesaat itu sangat berpotensi keputusan itu tidak tepat atau hanya mengakomodir beberapa kepentingan. Cara yang kami lakukan sebagai pemimpin suatu lembaga satuan pendidikan, yang pertama adalah memahami semua permasalahan itu, mungkin sebuah konflik atau sebuah kepentingan yang itu dipahami betul. Pahami, kemudian dianalisis betul kepentingan-kepentingan itu untuk kebaikan atau kemaslahatan semuanya di sekolah itu, atau semuanya mengandung kebenaran. Yang ketiga, kemudian dari kasus itu, kebenaran itu kita membuat skala prioritas. Sekali lagi kemudian merujuk itu skala prioritas. Mana yang lebih penting, kepentingan mana yang lebih penting, kepentingan mana yang bisa ditunda, atau bahkan mungkin ada sebuah kepentingan yang tidak signifikan mendukung kebaikan sekolah. Jadi betul-betul kita petakan itu, kemudian kita selaraskan dengan yang ada di budaya sekolah, dan dengan cara itu, dengan cara cermat, bijak seperti itu, harapannya kebijakan, keputusan yang diambil kepala sekolah itu menjadi mengakomodir semua kepentingan, dan harapannya semuanya bisa mendukung semua kebijakan sekolah. Ya. Untuk yang ketujuh ya Bapak ini, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja. Dalam sebuah lembaga tentu saja ada yang sangat membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan itu. Salah satunya adalah bentuk informasi yang diberikan pada seseorang, entah itu wakil kepala sekolah, tim manajemen, atau guru senior. Itu biasanya memberikan masukan, memberikan pandangan seperti apa sebuah kasus ini harus diselesaikan. Itu tentu saja sangat membantu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran, nilai, kemudian hikmah yang bisa kita petik, kita ambil pelajarannya adalah dengan dilema etika itu dengan cara hati-hati, dengan pengamatan yang cermat, pengambilan kebijakan yang bijaksana, itu sangat akan bisa mendapatkan dukungan dari semua personal atau person dalam lembaga pendidikan itu. Jadi hikmahnya adalah sesuatu pengambilan kebijakan harus dengan melalui di samping musyawarah ada pemahaman yang mendalam tentang kasus dilema etika itu. Itu Bu Wahyu.
Terima kasih Bapak, semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga ini juga menginspirasi saya nantinya ya Bapak kalau saya jadi pemimpin. Iya, ya saya ucapkan selamat tuh Wahyu, semoga proses ini cepat selesai dan sukses. Memang salah satu syarat yang dipersyaratkan untuk menjadi pemimpin suatu lembaga pendidikan, salah satunya harus menjadi guru penggerak. Ya, sekarang masih calon guru penggerak CGP. Semoga masih berapa bulan ini? Sampai Desember Pak. Sampai Desember, tinggal beberapa langkah. Masih sukses untuk Bu Wahyu. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya nih. Semoga menginspirasi saya nantinya nih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah saya SMA Negeri 1 Kalitidung tentang pengambilan. Assalamualaikum Mbak Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mungkin kabar deh. Alhamdulillah, panjenengan saya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah ya Pak Alhamdulillah. Nabi. Seperti yang saya bicarakan tadi sebelumnya, saya datang ke sini mau mewawancarai Pak Nabi selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Bikongwar nih Pak Nabi. Kecamatan Malo tentang pengambilan keputusan dilema etika ya, atau rujukan moral. Nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan ya Pak. Siap ya. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama saya mengidentifikasikan dengan cara mengenali kasus per kasus. Apakah itu masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral. Setelah saya menganalisis atau mempelajari, baru saya akan mengambil tindakan berikutnya. Kalau tidak, langkah pertama saya adalah mengenali kasus tersebut. Oke. Jadi pertama mengenali dulu, baru menganalisis ngerti ya Pak. Yang kedua nih Pak G, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kasus setelah saya pelajari, kemudian biar saya tidak salah langkah, saya mengumpulkan mungkin perwakilan guru termasuk guru yang senior, yang punya wawasan, mempunyai kebijakan yang sudah matang asam garam, kita ajak rembukan untuk memetakan kasus tersebut. Istilahnya minta saran-saran, masukan atau pendapatnya biar saya tidak salah di dalam menentukan keputusan saya. Jadi intinya musyawarah dulu ya Pak sama betul. di sekolah itu nih. Ya, Bu. Okay. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama kali kalau ada istilahnya masukan-masukan dari guru lain tentang Pak Guru A atau Bu Guru B yang mempunyai dilema etika ataupun kasus bujukan moral, akan saya catat, akan saya pelajari. Kemudian tadi kita rembuk sama tim dulu yang kita anggap mereka sudah banyak makan asam garam atau sudah banyak pengalaman. Kemudian kalau sudah, baru kita adakan pemanggilan bu guru yang punya kasus dilema etika maupun rujukan moral tadi. Kita panggil, kita ajak rembukan, kita beri solusinya yang terbaik yang bisa dilaksanakan agar kasus tadi tidak berkelanjutan dan pihak sekolah pun juga tidak terjadi nanti mencemarkan nama baik
sekolah. Paling tidak semuanya harus diselesaikan dengan baik dan penuh kekeluargaan. Jadi intinya sama-sama untuk kebaikan ya. Betul ya. Istilahnya yang terbaik untuk guru, yang terbaik juga untuk sekolah. Oke. Terus yang keempat nih Pak Ade, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah paling tidak saya menampung berbagai saran-saran dari guru-guru senior yang kita ajak bicara, kemudian saya sampaikan kepada Bu Guru atau Pak Guru yang punya kasus dilema etika atau rujukan moral, baru kita beri waktu, tolong segera lakukan, kita amati adakah perubahan perilakunya atau tidak. Bila terjadi perubahan perilaku ya alhamdulillah, apabila kok tidak ada perubahan perilaku, masih katakanlah penyimpangan-penyimpangan itu terjadi atau dilema etika tidak bisa dipecahkan, maka mau nggak mau kita baru memberikan peringatan pada Pak Guru, Bu Guru, peringatan mulai peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun peringatan yang lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan kadang ada benturan perasaan, dalam artian mungkin karena kita sudah dekatnya keakraban antara kita atau kami sebagai pimpinan dengan rekan guru, mungkin kalau kita akan bahas mungkin ada benturan tersendiri, merasa kasihan lah, gak enak ya. Itu yang tantangan yang sangat utama. Namun ya kita lihat perkembangannya, kalau itu perlu segera diselesaikan, maka mau nggak mau perasaan itu harus kita tekan. Yang intinya demi kebaikan bersama, baik kebaikan guru tersebut maupun kebaikan sekolah. Terus yang keenam Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kita lihat kasus per kasusnya, Bu. Dalam artian kalau kasusnya itu dianggap tidak terlalu berat atau tidak merugikan sekolahan, maka bisa kita ambil seketika itu. Namun kalau kasusnya itu kaitannya dengan sekolahan, ya mau gak mau kita bicarakan dengan rekan-rekan yang lain. Suatu misal, umpamanya panggilan sebagai guru, dalam satu hari ternyata Anda telat, seharusnya masuk jam 7 pagi, ternyata Anda sampai sekolah jam 8. Nah, seketika itu saya tanya, Bu, kenapa panjenengan terlambat? Nah, kalau panjenengan memberi jawaban masuk akal dan bisa memberikan bukti nyata, ya sekaligus itu selesai. Dalam artian begini, Pak, saya terlambat gara-gara tadi ban saya meletus. Posisinya di bengkel ini, saya ganti ban. Ini bukti fotonya, bukti videonya. Nah, itu kan dilema etika. Sampai terlambat, saya menegurnya benar. Tapi satu sisi, panjenengan memberi jawaban bukti nyata juga ada, benar. Karena kasusnya itu hanya ya dianggap kecil karena terlambat hanya satu kali itu aja. Beda
dengan kasus yang lain. Suatu contoh, panjenengan punya putra sakit perlu perawatan. Kalau masih masuk toleransi adalah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan. Nah, posisinya Anda perantau di daerah Padang sini, nggak punya ibu, nggak punya ayah di sini, nggak punya saudara, dan hanya tinggal bersama suami. Sedangkan suami Anda mau nggak mau punya tanggungan pekerjaan di luar kota ini, kalau di Surabaya. Mau nggak mau yang merawat putra panjenengan nunggu di rumah sakit adalah Anda. Kan bisa aja nanti suami panjenengan kembali ke sini hari kelima, berarti kan Anda sudah 5 hari tidak masuk sekolah lah. Untuk Anda tidak dianggap salah oleh pihak kedinasan, ya, karena putranya panjenengan masih kecil, masih memerlukan mungkin suplemen ASI, maka mau nggak mau tetap jenengan yang wajib hadir. Surat keterangan sakit perawatan untuk keterangan panjenengan kan bisa ditunjukkan di sekolah sebagai alat bukti, menjadi dokumentasi sekolah. Itu kalau kasusnya cukup besar, itu juga bisa dirembuk sama rekan-rekan sejawat untuk mengambil keputusan pada panjenengan. Tapi kalau kecil cukup harus bisa mengambil keputusan langsung. Bisa saya lakukan. Nah, apa dibuat agenda ya? Panjenengan sering melakukan kasus-kasus tersebut yang serupa atau tidak. Kalau tidak ya nggak usah dibuat agenda. Tapi kalau kok berapa bulan sekali kasusnya hampir serupa, itu mungkin bisa dibuatkan agenda, dibicarakan secara bersama-sama. Yang ketujuh Pak, Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas untuk mempermudah pengambilan kebijakan, kalau itu kaitannya dengan guru, ya, yang sering saya ambil adalah intern guru itu sendiri, dan apabila tidak menemukan jalan keluarnya, maka mau nggak mau saya harus koordinasi dengan pimpinan, yaitu penilik sekolah. Tuh, karena itu kasus kedinasan. Nah, lain dengan kasus yang lainnya. Mungkin kalau kasus lainnya kita bisa melibatkan komite sekolah ataupun stockholder yang kaitannya dengan pendidikan itu sendiri. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kami petik itu kita di dalam mengambil keputusan harus kita lihat ini bisa kita selesaikan sendiri sebagai pimpinan atau perlu dibicarakan dengan banyak pihak, contohnya dengan bu guru, pak guru yang lain yang kita anggap senior, yang kita anggap mempunyai wawasan tinggi, ataupun perlu melibatkan komite atau stockholder demi keberlangsungan kependidikan itu sendiri. Kalau cukup kepala sekolah sudah mengatasinya, sudah bisa sendiri, ya seperti kasus tadi, keterlambatan karena berbocor, maka ngapain kita merembuk dengan bu guru, pak guru maupun komite yang lain, terkecuali kasusnya yang lebih besar lagi. Itu mungkin jawaban saya. Ya, andai kata kurang betul atau kurang tepat, ya punten kemampuan saya seperti itu. Masih ada yang lain? Selamat kasih Pak. Ya. Terima kasih nih Pak Nafis. Sama-sama. Meluangkan waktunya untuk saya, dan jawaban-jawabannya ini bisa menginspirasi saya dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Semoga bermanfaat juga untuk saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang.